Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrianti dari Agroekoteknologi Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro Semarang. Di sini saya melaksanakan KKN pada tanggal 5 Juli sampai 15 Agustus di Desa Gembong, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati. Tepatnya di Dukuh Selorjo, RT 4 RW 14, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati. KKN kali ini berbeda dengan KKN-KKN sebelumnya, karena KKN kali ini dilaksanakan secara mandiri atau individu di wilayah mahasiswa masing-masing, karena terdapat pandemi COVID-19. Di video ini, saya akan menjelaskan profil Desa Gembong meliputi potensi wilayah, permasalahan wilayah, dan program KKN yang saya laksanakan. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen untuk memenuhi tugas KKN saya. Enjoy for watching! Permasalahan wilayah. Yang pertama, ada kurangnya tanaman sayur. Kurang tanaman sayur ini disebabkan karena banyak ibu-ibu yang hanya berdiam diri di rumah dan kurang mengetahui bagaimana cara menanam sayur yang baik dan benar. Maka dari itu, di sini program KKN yang akan saya laksanakan yaitu memanfaatkan botol bekas menjadi pot tanaman yang ditanam secara vertikultur. Salah satu tanamannya adalah sayuran. Permasalahan wilayah yang kedua adalah banyaknya ibu-ibu yang berdiam diri di rumah. Hal ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19 ini. Hal ini menyebabkan banyaknya tanaman sayur yang kurang dibudidayakan di pekarangan rumah, dan ibu-ibu hanya mengandalkan tukang sayur atau beli sayur di pasar. Ini adalah salah satu permasalahan kecil yang ada di Desa Gembong, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati. Tepatnya di Dukuh Selorjo, RT 4 RW 14, Kecamatan. Permasalahan yang ketiga adalah kurangnya pemanfaatan sampah plastik, terutama botol bekas. Jadi, dari permasalahan wilayah yang saya temukan, saya mendapatkan ide bahwa pemanfaatan sampah plastik, terutama botol bekas, untuk dijadikan sebagai pot tanaman dan digunakan untuk menanam tanaman. Potensi wilayah. Potensi wilayah di Desa Gembong ini salah satunya adalah wisata. Wisata yang ada di Desa Gembong ini, yang pertama ada Waduk Gembong. Waduk Gembong ini banyak dikunjungi para wisatawan yang berada di Desa Gembong maupun di luar Gembong. Waduk Gembong ini biasanya dijadikan sebagai tempat untuk berfoto ataupun bersantai di sore hari karena banyak pemandangan yang indah dan matahari yang terbit dan akan tenggelam di sore hari. Waduk Gembong ini dijaga oleh salah satu warga Desa Gembong sebagai juru kunci atau penjaga Waduk Gembong. Di Gembong juga terdapat bendungan, yaitu Bendungan Gunung Rowo. Bendungan ini juga sering dijadikan wisata sebagai tempat foto maupun selfie di area bendungan. Wisata ini terletak di salah satu desa di Kecamatan Gembong, yaitu di Desa Gunung Rowo. Potensi wilayah yang kedua adalah di bidang pertanian.
Pertanian yang pertama adalah singkong. Singkong di Desa Gembong menjadi produk unggulan. Potensi wilayah yang kedua adalah tebu. Tebu ini biasanya ditanam oleh petani dan disetorkan atau dipanen oleh pemilik pabrik gula yang ada di Trangkil. Tebu ini juga menjadi salah satu produk unggulan di Desa Gembong karena banyak pabrik gula yang membeli tebu di Desa Gembong untuk dijadikan gula. Potensi wilayah yang ketiga adalah perikanan. Perikanan ini terletak di Waduk Gembong. Biasanya para warga mencari ikan kemudian dijual untuk kebutuhan ekonomi mereka. Warga Gembong mencari ikan dengan cara mancing, jolo, atau ngancung. Pelaksanaan program KKN. Program KKN saya yang pertama adalah pemanfaatan botol bekas untuk dijadikan pot tanaman. Ini adalah pot bekas atau botol bekas yang saya jadikan pot tanaman. Botol bekas ini dapat dimanfaatkan sebagai media penanaman untuk tanaman sayur. Salah satu contohnya adalah sayur sawi. Penanaman yang dapat digunakan dari pot bekas ini adalah penanaman sayur secara vertikultur. Hal ini sangat mudah untuk dilakukan di pekarangan rumah ataupun di wilayah. Cara pembuatannya pun sangat mudah, yaitu dengan mencari botol bekas yang berukuran 1,5 liter, kemudian dipotong tengahnya dan diberi lubang. Kemudian botol diisi dengan pupuk kandang dan tanah dengan perbandingan 1:1 dan didiamkan selama 1 minggu. Setelah itu, pot dapat ditanami dengan tanaman sayur seperti di video ini. Penanaman sayur juga dapat dilakukan di dalam polybag yang berisi tanah dan pukan dengan perbandingan 1:1. Ini adalah contoh penanaman tanaman sayur sawi yang ada di polybag. Sawi yang telah tumbuh harus disiram 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore, agar daunnya tidak layu dan tidak kekurangan air. Penanaman sawi seperti ini sangatlah mudah, hanya memerlukan polybag, pukan, dan tanah. Kemudian benih sawi itu sendiri. Sawi yang ditanam di dalam polybag ini bisa dipanen kira-kira umur 1,5 bulan. Ini adalah contoh daun sawi yang dimakan hama. Hama yang paling sering menyerang daun sawi adalah belalang maupun ayam.
Penanaman bayam merah juga dapat dilakukan di dalam polybag yang berisi tanah dengan pukan. Bayam merah yang telah berusia 2 minggu dapat dipindah di polybag yang lebih besar agar perakarannya dapat luas dan panjang. Ada juga cabai yang saya tanam di tanah. Cabai ini berusia 2 minggu setelah tanam. Dengan penanaman sayuran di pekarangan rumah ini dapat bermanfaat untuk ibu-ibu dan meminimalisir pengeluaran. Semua penanaman sayur yang saya lakukan dapat dilakukan dengan mudah dan menghemat biaya. Cara pembuatan kompos. Yang pertama, masukkan dedaunan yang masih segar setengah. Kemudian, beri pupuk kandang setengah, bisa pupuk kandang ayam, kambing maupun sapi. Kemudian diratakan, lalu ditambahkan dedaunan yang tadi sampai habis. Dan ditambahkan pupuk kandang lagi sampai habis. Setelah itu, disemprot dengan EM4 yang telah dicampur dengan air atau diencerkan. Setelah itu, tutup dengan plastik secara rapat dengan tali rafia dan tunggu sampai 2 minggu. Setiap 3 hari sekali, jangan lupa dicek. Bagaimana pendapat Anda mengenai kedua program KKN ini? Untuk pemanfaatan water bekas menjadi pot, untuk penanaman vertikultur sudah bagus untuk dilakukan agar sampah plastik tidak terbuang sia-sia dan mengurangi pencemaran lingkungan. Untuk program yang kedua, pembuatan kompos mudah untuk dilakukan dan bahannya sederhana. Pembuatan pupuk kompos ini dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia dan ramah lingkungan. Apa harapan keberlanjutan kedua program? Untuk program pertama, harapannya semoga ibu-ibu mampu menanam sayur secara berkelanjutan dan dapat menggunakan sampah plastik yang tidak terpakai seperti plastik minyak goreng, plastik deterjen, dan kaleng bekas. Untuk program kedua, sebaiknya dilakukan pendampingan untuk membuat pupuk untuk mengetahui langkah yang benar.